Selamat pagi teman-teman di mana saja kalian berada. Saya dan teman saya juga bersama Opa atau Om yang sementara berada di sebuah lokasi tanaman kelapa. Di sini kami akan wawancara tentang tanaman kelapa. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Dari saya sendiri, saya Gregorius David Tumoen, biasa dipanggil David. Saya mahasiswa Universitas Flores, Prodi Agroteknologi. Nama saya Apolonia Dokostamari, biasa dipanggil Lian. Saya mahasiswa Universitas Flores, Prodi Agroteknologi semester 4. Dan juga Bapak, nama Yohanes Doki yang dipanggil Anis atau Hanes, kerja di Fakultas Pertanian, penjaga kebun di Lokoboko. Oke, itulah sekilas tentang nama kami. Kami akan masuk pada pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu mengenai pembibitan. Pembibitan itu apakah kita harus pilih kelapa-kelapa yang sudah kering dan jatuh di tanah, ataukah biasanya pembibitan itu kita melakukan pemanjatan? Kita harus naik ke atas kelapa, baru kita ambil yang kering-kering lalu kita buat bibit. Seperti apa? Coba kita dengar bersama dari Om. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya itu yang kering yang jatuh itu tuh tidak boleh kita pakai. Tidak boleh kita pakai untuk jadi pembibitan. Karena apa? Karena dia kalau kita jadi pembibitan, kelapa itu belum tua atau setengah tua dia sudah jatuh. Kita harus pakai itu tuh kelapa yang kita panjat, yang dia setengah tua begitu, setengah kering. Itu yang kita pakai untuk jadi pembibitan dan juga untuk tanam. Begitu. Jadi kalau kita pakai yang langsung kita panjat di pohonnya itu yang bagus, itu lebih bagus daripada berkualitas. kita kualitasnya lebih bagus daripada kita yang pakai yang kita pilih. Oh ya, oke. Terima kasih. Lalu kita masuk pada pertanyaan berikutnya itu tentang jarak tanam. Jarak tanam antara pohon ke pohon itu 4 sampai dengan 6 meter. 4 sampai dengan 6 meter. Terus apa kedalamannya mau tanam kelapa itu kira berapa ya? Itu kedalaman kelapa yang kita tanam itu sesuai dengan kelapa punya itu apa buah. Bukan poloknya itu dengan itu. Hilang kalau kita gali itu sampai hilang dia punya bijinya di bawah itu untuk kita tanam. Berkaitan dengan itu panennya itu biasanya dalam 1 tahun atau berapa bulan kita melakukan pemanenan? Itu kelapa biasanya kalau kami di sini 3 bulan. 3 bulan panen. Baru panen. Baru panen itu setiap 3 bulan baru panen. Panen itu yang itu tua dengan setengah kering itu. Setengah kering. Iya, itu yang kita panen. Oke, lalu yang berikut hama. Kalau hama itu biasanya hama yang sering menyerang di sini di kelapa-kelapa itu hama apa yang sering? Kalau kita punya lokasi di perkebunan percobaan di Lokoboko ini nih, hama paling pertama itu monyet. Monyet, Monyet yang sering-sering. Oh, sering. Itu ya, sering. Terus Mereka naik. Ketika terserang hama tuh itu dampaknya apa ya bagi tanaman kelapa nih? Itu kalau dia dampak itu sudah kelapa dia makan, dia biji-biji yang kecil, nanti buahnya kurang. Itu dampaknya buahnya kurang. Itu karena monyet makan dia biji, mana dia mau jadi pertumbuhan yang bagus. Hidup. Oke. Lalu yang berikutnya itu berkaitan dengan pembersihan. Pembersihan itu apakah biasanya melakukan pembersihan atau tidak? Dan kalau misalnya melakukan pembersihan itu tujuannya supaya apa? Baik, itu pembersihan dia harus semua tanaman apa saja, tanaman itu tuh harus bersih di bawah pohonnya. Itu tuh supaya dia bertumbuhnya bagus, buahnya lebat untuk kita produksi. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan pembersihan berarti ya proses pertumbuhannya itu bagus, kualitasnya bagus, baik, buahnya subur. Buahnya subur, ya. Oke, lalu kira-kira dia berapa tahun kelapa ini bertahan hidup? Bertahan untuk kelapa itu tuh kita tidak bisa dihitung ya berapa tahun. Kalau kelapa itu kalau kita taruh terus pasti dia umur panjang. Umur panjang. Iya.
Kalau itu kan biasanya dari umur 40-50 tahun itu bisa jadi balok. Orang biasa buat rumah. Kan? Iya, kalau yang sampai dengan umur berapa kita tidak bisa hitung. Itu tergantung saja yang punya kelapa. Iya, iya. Lalu yang berikutnya tentang ini, kalau misalnya kita sudah tanam kan, dia sudah tumbuh besar, itu kira-kira berapa tahun dia sudah bisa berbuah? Itu berbuah itu dia paling 20 atau 15 tahun dia sudah bisa berbuah. Bisa berbuah. Ya, bisa berbuah. Lalu yang berikutnya tentang produksinya itu. Produksi itu bagaimana cara kita memproduksi tanaman kelapa? Buah kelapanya itu. Iya, kalau produksinya itu kita setelah kita naik, kalau dia kering dulu, baru namanya kita petani di sini kan petani apa saja, bela buat cincang dulu, buat kopra, baru ke timbang ke pedagang-pedagang itu. Apa selain buah nih, apakah ini daun-daunnya bisa diproduksi juga, batangnya bisa? Kalau dulu tuh, kalau kelapa tuh semua produksi. Mulai dari daun apa semua produksi. Ini ya, karena dia punya daun itu dulu kan orang biasa buat rumah, atap rumah itu. Atap rumah. Dia punya apa itu, apa namanya? Dia punya lidinya itu Lidi bisa jadi sapu. Ya, semua jadi dia tuh. Kelapa buahnya itu. bisa jadi bikin sarungnya kopra, kulitnya, batang kelapa juga bisa. Batang kelapa kan orang buat rumah, atap rumah jadi itu. Biasanya ada pemupukan atau tidak ada? Tidak ada pemupukan kelapa, tidak ada. Yang penting kita bersih dua pohon itu sudah jadi kalau selama ini. Lalu untuk harga sekarang itu biasanya kalau Om pergi tim itu harga sekarang berapa kilo? Dia tidak tentu, dia tidak menentu di pasar Setiap itu. tahun kau Pak tidak tentu harganya. Bukan setiap tahun, dia detik menit saja dia sudah berubah. Kita kan biasanya jual di pasar Bolwana. Kalau di Surabaya sudah tentukan sekian, ya di sini juga ikut. Jadi harganya tidak menetap. Tidak menetap. Sekarang yang baru 3-4 hari ini kan baru harga 7.000. Biasa 68, 6.000 1 kilo begitu. Biasanya kalau sekali Om pergi tim itu sampai dapat berapa kilo? Itu sampai 100 lebih. 100 lebih ya. Menurut kelapa yang banyak tergantung banyaknya panenan. Oke. Saya kira hanya itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Oke.